Apakah kamu pernah merasa dunia runtuh setelah dia pergi? Rasanya semua yang sudah dibangun bersama hancur begitu saja. Tapi apakah kamu tahu, kehilangan itu kadang adalah peluang untuk membangkitkan versi terbaik dari diri kita. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal menunjukkan bahwa kamu mampu bersinar bahkan tanpa dia. Jika kamu sedang mengalami hal ini saat ini, kamu wajib nonton video ini hingga akhir, agar kamu tidak gagal paham. Saat dia pergi, wajar jika kamu merasa kehilangan, karena perasaan itu adalah bagian dari proses manusiawi. Namun, yang sering dilupakan adalah bahwa di balik rasa sakit tersebut, ada potensi kekuatan besar yang bisa kamu manfaatkan. Jika kamu terus tenggelam dalam kesedihan dan meratapi kepergiannya, kamu justru memperkuat keyakinannya bahwa meninggalkanmu adalah pilihan yang tepat. Sebaliknya, gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk bangkit dan memperbaiki dirimu. Tunjukkan bahwa kamu mampu menjadi versi terbaik dirimu, bahkan tanpa dia di sisimu. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri, itu bukan hanya akan membuatmu lebih kuat, tapi juga bisa membuat dia menyadari apa yang telah dia lepaskan. Ingat, balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata atau tindakan emosional, melainkan dengan membuktikan bahwa kamu bisa bersinar lebih terang tanpa kehadirannya. Jangan biarkan kepergiannya mendefinisikan siapa kamu. Jadikan momen ini untuk membangun kembali dirimu, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Bayangkan ini, bagaimana jika kepergiannya justru menjadi titik balik untuk kamu bangkit dan membuktikan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik, bukannya terus terpuruk. Jadikan ini kesempatan untuk membangun kembali dirimu, hingga dia sadar bahwa keputusannya mungkin adalah kesalahan besar. Langkah pertama yang sangat penting adalah berhenti mengejarnya. Semakin kamu mengejar, semakin besar kesan bahwa dia memegang kendali atas situasi. Alih-alih tarik diri dan pusatkan perhatianmu pada pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri. Dengan begitu, dia akan mulai merasakan kekosongan akibat kehilangan kehadiranmu. Sesuatu yang hanya bisa dia sadari ketika kamu benar-benar berhenti berusaha menarik perhatiannya. Fokuslah pada dirimu sendiri. Mulailah dengan memperbaiki hal-hal yang mungkin selama ini kamu abaikan. Baik itu penampilan, keterampilan, atau bahkan kesehatan mentalmu. Ketika kamu menunjukkan bahwa hidupmu tetap berjalan, bahkan lebih baik tanpanya, dia akan mulai mempertanyakan keputusannya. Jangan lupa, energi yang kamu habiskan untuk mengejar dia lebih baik diarahkan ke hal yang membuatmu berkembang. Temukan hobi baru, bangun jaringan pertemanan, atau kejar impian yang selama ini tertunda. Semua ini bukan hanya akan membuatmu merasa lebih baik, tapi juga menciptakan kesan bahwa kamu adalah seseorang yang sulit untuk digantikan. Saat dia melihat perubahan besar dalam dirimu, disitulah momen dia mungkin mulai merasa kehilangan. Tapi ingat, lakukan semua ini bukan semata-mata untuk membuatnya menyesal, melainkan untuk dirimu sendiri. Jadikan dirimu sebagai prioritas utama, karena kamu pantas mendapatkan kebahagiaan dengan atau tanpa dia. Mulailah merawat diri, olahraga, dan belajar hal baru, atau mulai menjalani hobi yang selama ini terabaikan. Bukannya karena kamu ingin dia kembali, tapi karena kamu sadar bahwa dirimu pantas mendapatkan yang terbaik. Orang itu punya ego. Ketika dia melihat kamu semakin bahagia dan sukses tanpa dia, disitulah rasa penyesalan sering muncul. Dia akan mulai bertanya-tanya, apa aku membuat keputusan yang salah? Ketika dia mulai merasa penyesalan, itu bukan berarti kamu harus menunggu atau berharap dia kembali. Yang penting adalah kamu telah membuktikan pada dirimu bahwa kamu bisa bertahan dan berkembang meski tanpa dia. Rasa penyesalan yang muncul dari dirinya lebih banyak berkaitan dengan dirinya sendiri,
bukan dengan keputusan yang kamu buat. Saat kamu terus maju, kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesanmu bukan bergantung pada dia. Itu adalah hasil dari perjalananmu sendiri, dari semua usaha dan perubahan yang kamu lakukan untuk diri sendiri. Ketika dia melihat kamu lebih kuat dan lebih bahagia, mungkin dia akan menyadari bahwa kehilanganmu bukanlah hal yang sepele. Tapi ingat, proses ini bukan untuk membuat dia menyesal. Itu adalah tentang memberi dirimu kesempatan untuk hidup dengan penuh potensi dan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Tahukah kamu, penyesalan tidak akan muncul jika kamu terlihat hancur atau terpuruk. Sebaliknya, justru ketika kamu bangkit dan menunjukkan perubahan positif, penyesalan itu bisa muncul. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang membuatmu bahagia. Fokuskan energi pada hal-hal yang memberi kedamaian dan kepuasan dalam hidupmu. Seiring waktu, perubahan itu akan terlihat, bukan hanya dari penampilan fisikmu, tetapi juga dari aura positif yang kamu pancarkan. Orang-orang di sekitarmu termasuk dia akan mulai memperhatikan perubahan itu. Ketika dia melihat bahwa kamu semakin kuat dan bahagia, perasaan penyesalan bisa mulai muncul karena dia akan menyadari bahwa kamu bisa hidup lebih baik tanpa dirinya. Ketika dia mulai memperhatikan perubahan dalam dirimu, dia akan mulai menyadari betapa besar potensi yang kamu miliki dan betapa banyak hal yang telah kamu capai tanpa perlu bergantung padanya. Perubahan yang kamu tunjukkan bukan hanya soal penampilan atau kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana kamu memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Hal ini akan mengingatkan dia pada siapa kamu sebenarnya, seseorang yang kuat, mandiri dan berharga, bahkan tanpa kehadirannya. Mungkin dia akan mulai mempertanyakan apakah dia telah melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Namun ingat, perubahan yang kamu lakukan bukan untuk membuatnya menyesal, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang luar biasa, dengan atau tanpa dia. Kamu berhak merasa bahagia dan sukses, dan itu adalah pilihanmu sendiri, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Saya pernah mendengar cerita tentang seseorang yang ditinggal pasangannya setelah bertahun-tahun bersama. Pada awalnya, dia merasa seolah tidak ada harapan lagi. Namun alih-alih terus tenggelam dalam kesedihan, dia memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Dia mulai belajar bahasa baru, fokus pada pengembangan karir, dan membangun pertemanan baru yang positif. Beberapa bulan kemudian, mantannya mencoba menghubungi dan mengungkapkan penyesalan karena telah pergi. Namun pada saat itu, dia sudah sangat bahagia dengan kehidupan barunya, sehingga tidak lagi merasa perlu kembali ke masa lalu. Dia menyadari bahwa kebahagiaan yang dia temukan dalam perjalanannya jauh lebih berharga daripada kembali ke hubungan yang sudah berakhir. Apa pelajaran terbesar dari cerita itu? Ketika kamu mulai fokus untuk mencintai dirimu sendiri, kamu akan menarik hal-hal positif yang lebih baik ke dalam hidupmu. Jika kamu ingin dia menyesal, rahasianya bukan dengan memohon atau berusaha menunjukkan bahwa dia salah. Rahasianya adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu mengutamakan kebahagiaan dan perkembangan dirimu, kamu akan mulai menarik energi dan peluang yang lebih baik, termasuk orang-orang yang menghargai siapa dirimu sebenarnya. Ingat, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa kamu bisa bersinar meski tanpa dia. Dan ketika dia melihat itu, keputusan untuk pergi mungkin akan jadi hal yang paling dia sesali. Jadi, siapkah kamu untuk membuat dia menyesal dengan cara yang elegan? Semua ada di tanganmu. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.